Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Yang saya hormati, dosen pengampu, dan serta teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu memilih metode akuntansi tertentu untuk mencatat laporan keuangannya? Apakah murni karena aturan atau ada motif tersembunyi di baliknya? Nah, di sini kita bakal bahas sesuatu yang jauh lebih seru, yaitu obrolan lintas batas antara dunia filsafat milik Karl Popper dan dunia akuntansi empiris milik Roswell. Gimana sih cara dua tokoh besar ini mengubah cara kita melihat dunia akuntansi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, mari kita melangkah ke dunia filsafat. Di dalam paradigma positif atau empiris, kita mengenal seorang filsuf besar yang bernama Karl Popper. Melalui karya monumentalnya, The Logic of Scientific Discovery tahun 1959, Popper menolak cara berpikir yang hanya mencari-cari pembenaran atau verifikasi. Bagi Popper, sebuah teori bisa dikatakan ilmiah jika teori tersebut bersifat falsifiable. Artinya, teori itu harus bisa diuji secara nyata dan memiliki peluang untuk dibuktikan salah. Lalu, apa hubungan seorang filsuf sains dengan ilmu akuntansi? Disinilah peran tokoh akuntansi kita, Roswell. Sebelum era 1970-an, teori akuntansi sangat didominasi oleh aliran normatif yang penuh dengan opini subjektif mengenai apa yang seharusnya dicatat oleh akuntan. Terinspirasi oleh metodologi sains positif yang jalurnya dibuka oleh pemikiran Karl Popper, Roswell memutuskan rantai tersebut melalui jurnal monumentalnya pada tahun 1978. Watts mengadopsi penuh cara berpikir Popper. Ia menegaskan bahwa akuntansi harus menjadi ilmu empiris yang objektif. Tugas dari teori akuntansi positif bukanlah pendikte praktik, melainkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena praktik akuntansi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Melalui hipotesis ini, yang dapat diuji secara statistik dan berpeluang untuk difalsifikasikan. Nah, sekarang bagaimana implementasi konkret keterkaitan Popper dengan Roswell ini dalam ilmu akuntansi saat ini? Nah, mari kita lihat salah satu teori Watts yang terkenal, yaitu hipotesis biaya politik. Watts membuat prediksi ilmiah yang spesifik. Perusahaan-perusahaan berskala besar yang menjadi sorotan publik dan pemerintah cenderung menghadapi tekanan politik atau pajak yang tinggi. Oleh sebab itu, para manajer di perusahaan besar harus memprediksi akan memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan atau menanggungkan laba periode berjalan, misalnya dengan mempercepat biaya penyusutan aset. Peneliti akuntansi di seluruh dunia kemudian mengumpulkan data laporan keuangan real untuk mengujinya. Jika data di lapangan tersebut menyimpulkan hal sebaliknya, maka teori Watts tersebut akan terfalsifikasi atau gugur. Persis seperti standar ilmiah yang ditetapkan oleh Karl Popper. Nah, dari cerita tadi, kita jadi tahu kan kalau ilmu akuntansi itu bukan hanya sekedar seni catat-mencatat dalam buku kas yang kaku, melainkan lewat kacamata filsafat Karl Popper, Roswell berhasil buktikan kalau akuntansi itu adalah sains yang keren, objektif, dan bisa diuji langsung di dunia nyata. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Thank you for watching.